Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Husna, seorang warga negara Indonesia yang sedang berdomisili di Kairo bersama suamiku, Hikmat. Adanya wabah COVID-19 tentunya membuat aku pribadi sangat takut dan khawatir. Karena aku ngikutin perkembangannya dari awal kemunculan wabah pada Desember 2019 hingga saat ini April 2020. Sebelum bicara lebih lanjut, aku mau ngucapin belasungkawa kepada korban meninggal COVID-19. Semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Semoga kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala baik dari wabah penyakit maupun hal-hal berbahaya lainnya. Sekedar informasi, update penyebaran corona tanggal 4 April 2020. Secara global terdapat 1.130.114 kasus dan korban meninggal sebanyak 60.114 orang, 234.023 pasien dinyatakan sembuh. Mengenai postinganku sebelumnya tentang sumak, bagi teman-teman yang belum menonton videonya bisa klik kotak di atas. Respon aku tentunya senang banget dong, tapi di sisi lain memang harus dibuktikan secara ilmiah untuk meyakinkan bahwa kabar tersebut benar-benar benar. Akhirnya aku melakukan penelitian sederhana tentang sumak dengan cara membaca beberapa artikel yang berkaitan dengan video aku di postingan sebelumnya. Jujur ya, tanggal 30 Maret 2020 itu pertama kali aku tahu sumak. Itu pun hanya sekedar nama, karena sampai sekarang aku belum pernah beli. Nanti kalau aku udah beli, insya Allah aku review sumaknya ya. Jadi, apa sih sumak itu? Sumak adalah spesies tanaman berbunga dari genus Rus. Kadang-kadang, buahnya bahkan kelopak bunganya digunakan sebagai bumbu kuliner, penyedap, pewarna, dan lain-lain. Sumak memiliki nama latin atau biologi Rus coriaria. Kalau kalian pernah makan di restoran Timur Tengah, mungkin pernah lihat bubuk yang berwarna merah gelap, biasanya ada di salad, daging. Nah, itu sumak. Sumak tumbuh di kawasan subtropis beriklim sedang di seluruh dunia, seperti Asia Timur, Afrika, dan Amerika Utara. Tanaman ini sangat populer di daerah Timur Tengah. Sumak punya banyak variasi, jumlahnya ada 200. Seperti misalnya sumak smooth, sumak staghorn, sumak fragrant, dan lain-lain. Di antara semuanya yang bisa dimakan adalah sumak staghorn karena memiliki antioksidan kuat. Antioksidan adalah sesuatu yang membantu melindungi sel-sel tubuh dari efek buruk radikal bebas. Sedangkan radikal bebas memiliki arti sel-sel rusak yang dapat menyebabkan kondisi negatif. Radikal bebas biasanya disebabkan oleh asap rokok misalnya. Pada zaman dulu, orang-orang sulit membedakan antara sumak sejati atau sumak yang aman dimakan dengan sumak beracun seperti poison sumac, poison ivy, poison oak yang disebut Rus vernis. Lalu, pada tahun 1900, para peneliti mengidentifikasi dengan benar. Ternyata keduanya berbeda. Genusnya sama, tetapi spesiesnya berbeda. Karena sumak yang aman dimakan dari spesies coriaria, bukan dari spesies vernis. Walaupun demikian, orang-orang masih takut karena sumak beracun akan menimbulkan efek samping bahkan kematian. Untuk mengetahui ciri-ciri sumak adalah sebagai berikut. Sumak yang aman dimakan memiliki ciri buahnya sedikit, sedangkan sumak yang beracun memiliki bulu-bulu halus. Setiap negara, sumak disebutkan dalam bahasa yang berbeda. Seperti ini contohnya. Manfaat sumak. Zaman dulu, sumak digunakan sebagai bumbu masakan, bahan makanan, minuman, penyedap, pewarna, astrigen, pengganti cuka, prototipe antiseptik, obat, desinfektan. Manfaat sekarang pun tidak beda jauh dengan zaman dulu. Sumak masih digunakan sebagai bumbu, biasanya ditaburi pada ayam, sapi, kambing, domba, sop, semur, manisan, dan lain-lain. Selain di bidang kuliner, sumak juga dimanfaatkan untuk kesehatan, diantaranya antiinflamasi, bronchial disorder, demam, diaporetik, diabetes tipe 2,
disentri, diuretik, flu, indigestion, inkontinensia, keluhan perut, kardiovaskular, liver tonik, melancarkan aliran urin, menetralkan radikal bebas yang dapat menyebabkan kanker, jantung, tanda-tanda penuaan, nyeri menstruasi, penambah daya ingat, pilek, dan pneumonia. Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum mengkonsumsi sumak yaitu bahwa sumak mengandung emmenagog. Emmenagog adalah zat yang membantu merangsang aliran darah ke rahim. Jadi, untuk ibu-ibu hamil dan menyusui harus mengurangi dosis sumak atau sebaiknya menghindari konsumsi sumak. Dan bagi pasien yang sedang menjalani pengobatan dengan cara mengkonsumsi pil air, sebaiknya hindari sumak beri. Jika teman-teman ingin membeli sumak, belilah di tempat terpercaya dan tanyakan pada ahlinya sebelum membeli atau mengkonsumsinya. Nah, setelah kita mengetahui sedikit tentang sumak, timbullah pertanyaan, apa sih hubungannya dengan corona? Bisa kita lihat sama-sama. Gejala corona diantaranya demam, flu, pilek, batuk, pneumonia, sakit tenggorokan, dan letih. Sedangkan sumak bisa mengobati demam, flu, pilek, pneumonia yang merupakan gejala dari corona. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah benar sumak itu obat corona? Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Follow juga Instagram kita @husnahikmat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.